Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang seolah-olah selalu berhasil mencapai apa yang mereka inginkan, sementara yang lain terus-menerus terjebak dalam kegagalan? Apakah itu karena pendidikan, keberuntungan, atau mungkin mereka memang dilahirkan berbeda? Eits, tunggu dulu. Sebagian besar dari kita sering gak sadar kalau perbedaan paling mendasar antara orang sukses dan orang gagal itu bukan terletak pada hal-hal eksternal, seperti uang atau koneksi. Tapi jawabannya ada di sini. Ya, mindset. Cara kita berpikir, memandang dunia, dan merespons tantangan punya pengaruh besar terhadap jalan hidup kita. Mindset itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya kokoh. Tapi kalau fondasinya rapuh, ya, bisa roboh kapan saja. Nah, di video ini, kita akan bongkar bareng perbedaan mindset antara orang sukses dan orang gagal. Bukan cuma teori, tapi juga contoh-contoh yang bisa bikin kamu berkata, "Oh, ternyata selama ini aku perlu ubah cara berpikirku." Siap untuk memulai perjalanan ke mindset sukses? Pastikan kamu tonton sampai habis ya. Karena di akhir video gue akan kasih tips praktis untuk mulai mengubah mindset kamu hari ini juga. Pernah nggak kamu mendengar pepatah yang bilang, apa yang ada di pikiranmu, itulah yang akan membentuk hidupmu? Mungkin kedengarannya seperti klise, tapi faktanya, pola pikir kita itu adalah GPS kehidupan kita. Coba bayangkan, kalau kamu mengatur GPS ke arah yang salah, apa yang akan terjadi? Kamu bisa saja muter-muter, terjebak di jalan yang gak jelas, bahkan sampai ke tempat yang gak kamu inginkan. Nah, itulah yang terjadi kalau kita punya mindset yang salah. Tapi sebaliknya, kalau mindset kamu terprogram dengan baik, kamu bakal tahu kemana harus melangkah, gimana menghadapi rintangan, dan gimana mencapai tujuan hidupmu. Dan disinilah perbedaan mendasar antara orang sukses dan orang gagal. Orang sukses punya mindset yang membawa mereka terus maju, meskipun mereka jatuh, sedangkan orang gagal seringkali terjebak dalam pola pikir yang justru bikin mereka semakin jauh dari kesuksesan. Jadi, hari ini kita akan bahas tuntas perbedaan-perbedaan ini. Percayalah, begitu kamu memahami konsep ini, kamu nggak hanya akan sadar apa yang selama ini menghalangimu, tapi juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi, ayo kita mulai perjalanan ini. Buka pikiranmu, dan mari kita gali lebih dalam perbedaan pertama, cara pandang terhadap masalah. Kita semua pasti pernah menghadapi masalah, benar nggak? Tapi tahukah kamu bahwa cara kita memandang masalah itu bisa menentukan apakah kita maju atau justru stuck di tempat? Orang gagal biasanya melihat masalah sebagai penghalang. Buat mereka, masalah itu adalah alasan untuk berhenti. Mereka bilang, "Kenapa sih selalu aku yang kena masalah?" Atau, "Ini terlalu sulit, aku nggak bisa." Akhirnya, mereka memilih menyerah sebelum mencoba. Sebaliknya, orang sukses punya cara pandang yang berbeda. Mereka melihat masalah sebagai tantangan, bukan penghalang, tapi kesempatan buat tumbuh, belajar, dan menemukan solusi. Mereka bilang, "Oke, ini sulit, tapi aku pasti bisa menemukan caranya." Atau, "Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini?" Contohnya, Elon Musk. Waktu SpaceX gagal meluncurkan roketnya di percobaan pertama, apa dia menyerah? Enggak. Dia justru belajar dari kesalahan, memperbaiki strateginya, dan akhirnya, ya, kita tahu hasilnya sekarang kan. Jadi, kalau kamu merasa terjebak dalam masalah, coba tanya diri kamu, apakah aku melihat ini sebagai penghalang atau sebagai tantangan? Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bisa jadi langkah pertama menuju kesuksesan. Kegagalan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Tapi, cara kita merespons kegagalanlah yang menentukan masa depan kita. Nah, disinilah letak perbedaan besar antara orang sukses dan orang gagal. Orang gagal cenderung melihat kegagalan sebagai akhir segalanya. Mereka bilang, "Aku memang gak berbakat." Atau, "Ya sudahlah, ini memang bukan jalanku." Mereka berhenti di titik itu, bahkan sebelum mencoba lagi. Kenapa?
Karena mereka menganggap kegagalan itu sebagai bukti ketidakmampuan, bukan sebagai pelajaran. Tapi orang sukses punya sudut pandang yang berbeda. Mereka tahu bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ketika mereka gagal, mereka tidak bilang, "Aku nggak bisa." Mereka bilang, "Oke, ini belum berhasil. Apa yang salah? Dan bagaimana aku bisa memperbaikinya?" Contohnya, Thomas Edison. Dia gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Tapi dia tidak menyerah. Dia bilang, "Aku nggak gagal. Aku cuma menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Jadi, teman-teman, kalau kamu menghadapi kegagalan, jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Anggap itu sebagai pelajaran, bukan akhir cerita. Karena hanya mereka yang terus mencoba yang akan sampai di garis akhir. Ketika berbicara tentang kesuksesan, satu hal yang gak bisa dipisahkan adalah kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Tapi tahukah kamu bahwa ini adalah salah satu perbedaan mendasar antara orang sukses dan orang gagal? Orang gagal cenderung punya apa yang disebut fixed mindset. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka itu sudah mentok, gak bisa diubah lagi. Akibatnya, mereka merasa gak perlu belajar hal baru atau memperbaiki diri. Mereka sering bilang, "Ya memang aku cuma segini doang." Atau, "Aku nggak cocok belajar hal itu." Tapi orang sukses, mereka punya yang namanya growth mindset. Mereka percaya bahwa kemampuan itu bisa terus diasah. Mereka melihat setiap pengalaman, bahkan kesalahan, sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mereka selalu ingin tahu lebih banyak, selalu haus belajar, dan nggak takut mencoba hal baru. Contohnya, lihat orang-orang seperti Oprah Winfrey atau Warren Buffett. Mereka menginvestasikan waktu mereka setiap hari untuk membaca, belajar, dan memahami hal-hal baru. Warren Buffett bahkan menghabiskan sekitar 80% waktunya setiap hari untuk membaca dan berpikir. Jadi, kalau kamu ingin sukses, jangan pernah berhenti belajar. Tantang dirimu untuk terus berkembang. Karena dunia ini terus berubah. Dan hanya mereka yang terus belajar yang akan tetap relevan. Ingat, teman-teman, sukses itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar. Semua orang punya jumlah waktu yang sama setiap harinya, 24 jam. Tapi, kenapa ya? Ada yang bisa mencapai banyak hal, sementara yang lain merasa nggak pernah cukup waktu? Jawabannya ada di cara mereka mengelola waktu. Orang gagal seringkali menunda-nunda. Mereka bilang, "Ah, nanti aja, masih ada waktu kok." Tapi tahu-tahu, tenggat waktu sudah dekat, dan mereka panik sendiri. Mereka juga sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak produktif, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan. Tapi orang sukses, mereka paham bahwa waktu adalah aset paling berharga. Mereka nggak sekadar sibuk, tapi mereka produktif. Mereka punya prioritas, tahu apa yang penting, dan fokus menyelesaikan tugas-tugas yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Misalnya, kamu tahu nggak kalau Bill Gates punya jadwal harian yang diatur sampai ke menit? Bukan berarti kamu harus ketat itu, tapi intinya adalah, gunakan waktumu dengan bijak. Ingat, kamu nggak bisa membeli waktu yang hilang. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah aku menggunakan waktu untuk hal yang benar-benar penting, atau hanya sibuk dengan hal yang gak berarti? Jadi, ayo kelola waktu kamu dengan baik, karena sukses bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Teman-teman, hidup ini adalah perjalanan, dan perjalanan ini selalu dimulai dari langkah pertama. Langkah itu adalah mengubah cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, dan cara kita bertindak. Mindset bukan cuma soal teori. Mindset adalah kunci. Ketika kamu punya mindset yang benar, semua tantangan, kegagalan, bahkan keterbatasan bukan lagi penghalang. Mereka berubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Kita sudah bahas bagaimana orang sukses dan orang gagal melihat masalah, menghadapi kegagalan, belajar dari waktu, dan memanfaatkan setiap peluang. Sekarang,
giliran kamu untuk memilih. Apakah kamu akan tetap berada di zona nyaman dengan mindset yang sama, atau kamu akan melangkah keluar, mengubah cara berpikir, dan mulai membangun masa depan yang kamu impikan? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Ingat, sukses itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan teruslah berpikir besar, bertindak nyata.